Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 SMK Kesehatan Matris Indonesia 2? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini pembelajaran PPKN akan dibawakan oleh Bu Diva. Ya, nanti kalian bisa simak di video ini ya. Ya, dan khusus kelas 11. Jadi kali ini pembelajarannya tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bu Diva. Ya, mungkin asing bagi kalian ya, karena Bu Diva baru masuk ke pembelajaran ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, kali ini Bunda Diva akan membahas tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Bagaimana Bu bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia? Tentu banyak sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, akan Bu Diva jelaskan. Ancaman itu sendiri usaha secara konsepsional, ya, usaha yang dilakukan secara konsepsional untuk apa? Untuk membahayakan tatanan atau serta kepentingan suatu negara dan bangsa. Jadi dari kata ancaman ini, ya kalian lihat, dari kata ancaman itu bahwa itu termasuk usaha secara konsepsional. Untuk apa tujuannya? Ini tadi, ya, membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Nah, jadi adanya suatu ancaman itu suatu yang membahayakan bagi suatu negara dan bangsa. Kenapa demikian? Karena itu bisa merusak tatanan negara. Ya, yang tadinya mungkin tatanan negara bisa kondusif, berjalan baik, berjalan kondusif. Nah, dengan adanya ancaman ini bisa menimbulkan menimbulkan pergeseran tatanan yang tadinya kondusif menjadi tidak kondusif, seperti itu. Ya, ibaratnya ancaman ini disebut gangguan. Ya, kalau bahasa yang lebih mudahnya dipahami ini gangguan ya, ini gangguan. Nah, asal datangnya dari mana? Ada dua. Pertama, asal datangnya itu ancaman dari luar, ya. Yang kedua, itu ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari luar itu seperti apa? Misalnya dari negara lain, ya, kita bekerja sama di negara Indonesia, bekerja sama misalnya dengan negara lain, ya, yang sistem politiknya bagus. Nah, tiba-tiba misalnya di tengah perjalanan kerjasama kita sedikit berkurang. Nah, itu akan bisa menyebabkan ancaman dari luar. Entah ancaman itu kita tidak tahu, bisa juga ancaman itu tidak terlihat ya. Nah, ini ancaman dari luar. Kalau ancaman dari dalam seperti apa? Ya ini antar masyarakat, antar warga negara mungkin yang tidak akur, tidak rukun, seperti itu. Itu bisa menjadi ancaman apabila kita nih sebagai manusia yang sebagai warga negara Indonesia tidak bisa saling menghargai, seperti itu. Semboyan kita apa sih? Ya, semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi itu bisa menjadi ancaman apabila kita selaku warga negara tidak bisa saling menghargai. Gitu. Karena di Indonesia ini banyak sekali suku, budaya, ras, bahasa. Nah, apabila kita tidak bisa mengkondisikan itu semua, itu kita akan bisa berbenturan dengan suku yang lain, dengan budaya yang lain. Nah, makanya kita punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa? Untuk meminimalisir ancaman dari dalam nih. Karena ini yang lebih bahaya, ancaman dari dalam apabila kita tidak bisa saling menghargai, saling menghormati. Seperti itu. Itu kuncinya ya. Lanjut, ini asal datangnya tadi ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Kita lanjut ke sini. Bentuk ancaman. Ada ancaman fisik. Bagaimana ancaman fisik? Ancaman fisik bisa juga disebut ancaman militer. Seperti menggunakan senjata ya. Misalnya
gitu. Entah mungkin kekuatan militer saling menjaga kekuatan militer. Nah, ini bisa terjadi ancaman fisik apabila kita tidak bisa menstabilisasikan atau tidak bisa menstabilkan kondisi di luar Indonesia gitu. Itu bisa terjadi ancaman militer seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Agresi, spionase. Spionase itu contohnya misalnya ya, ada negara lain nih, dia itu memata-matai misalnya di bidang politik. Misalnya negara lain memata-matai kehidupan di Indonesia tapi khususnya di bidang politik. Nah, itu bisa. Terus memata-matai di bidang sosial. Itu. Ini spionase. Ini termasuk contoh ancaman juga. Agresi juga spionase. Aksi teror. Bisa juga misalnya aksi terorisme dari luar, dia menyusup ke dalam negara Indonesia gitu dan melakukan aksi teror, ya. Dan yang ketiga itu sabotase. Nah, seperti itu. Terus untuk ancaman ideologi atau non fisik, nah di sini ada bidang ekonomi, ya, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kita punya ideologi, gitu. Ideologi kita apa? Pancasila ya, tentunya. Nah, apabila kita berbenturan kita tidak menguatkan ideologi kita akan bisa tergerus oleh ideologi yang datang dari luar. Seperti itu. Ideologi yang datang dari luar mempengaruhi ideologi yang ada di Indonesia, itu bisa menjadi ancaman. Ya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, nantinya Bunda Diva akan memberikan tugas seperti itu. Tapi untuk sementara ini Bu Diva akan menjelaskan seperti ini dulu bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Ya, baik, mungkin cukup. Baik, dari materi yang sudah Bu Diva sampaikan di video sebelumnya, kalian akan Bu Diva berikan tugas, yaitu carilah dari berbagai sumber tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa. Kalian catat poin-poinnya saja, lalu nanti kalian presentasikan lewat video, dan setelah itu videonya kalian upload ke dalam YouTube channel kalian masing-masing ya. Nanti akan Bu Diva lihat, dan tolong kirimkan linknya ke Bu Diva untuk Bu Diva lihat satu persatu. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran PPKN dari Bu Diva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.